Kamu pernah dengar tentang 3 janji Allah kepada kaum Yahudi? 2 di antaranya sudah terbukti terjadi dalam sejarah, tapi ada 1 janji terakhir yang masih misterius dan belum terpenuhi. Banyak yang percaya kalau janji ini benar-benar terjadi, dunia bakal mengalami perubahan besar yang enggak terbayangkan. Jadi, apa sebenarnya janji itu dan kapan akan terjadi? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan nonton sampai akhir agar nggak sampai gagal paham. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam kitab suci bahwa kaum Yahudi akan membuat kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Dan yang pertama sudah terjadi. Janji pertama, kehancuran pertama. Di masa lalu mereka pernah menjadi kaum yang sombong dan berbuat kerusakan besar. Dan akhirnya hukuman Allah pun turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus pasukan kuat yang menyerang mereka habis-habisan. Kota mereka dihancurkan, banyak yang terbunuh, dan yang selamat harus hidup dalam keterasingan. Sejarah mencatat, ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah janji pertama yang benar-benar terpenuhi. Peristiwa ini diyakini terjadi pada masa kekuasaan Nebukadnezar II, Raja Babilonia. Dia menghancurkan bait suci pertama di Yerusalem dan membawa kaum Yahudi ke dalam pembuangan. Mereka kehilangan tanah mereka, hidup dalam pengasingan, dan merasakan bagaimana hukuman itu benar-benar nyata. Namun, ini baru permulaan. Masih ada janji kedua yang lebih mengejutkan. 2, bangkit lagi, lalu hancur kembali. Setelah kehancuran pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan mereka kesempatan. Mereka bangkit lagi, membangun kembali peradaban mereka, dan menjadi kuat. Selama beberapa abad setelah pembuangan ke Babilonia, kaum Yahudi berhasil kembali ke tanah mereka. Mereka membangun kembali bait suci dan membangun kehidupan baru. Tetapi, apakah mereka belajar dari kesalahan mereka? Tidak. Mereka kembali berlaku sombong, mengabaikan ajaran Allah, dan melakukan berbagai tindakan yang menimbulkan kerusakan. Hingga akhirnya, hukuman kedua datang. Tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus datang dan menghancurkan Yerusalem, serta bait suci kedua. Kota itu dibakar habis, ribuan orang terbunuh, dan kaum Yahudi kembali diusir dari tanah mereka. Sejak saat itu, mereka tersebar ke berbagai belahan dunia tanpa tanah air yang tetap. 2 janji sudah terbukti terjadi, tapi yang paling mengerikan adalah janji ketiga. Dan ini masih belum terjadi, atau mungkin sedang dalam perjalanan untuk terjadi. Janji ketiga, kehancuran terakhir yang belum terpenuhi. Nah, ini dia yang bikin merinding. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa setelah 2 kehancuran itu, jika mereka kembali membuat kerusakan, maka kehancuran terakhir akan datang. Dan sekarang, lihatlah dunia saat ini. Apakah kita sedang menyaksikan sejarah yang sedang berulang? Apakah janji ketiga ini sedang dalam perjalanan untuk terjadi? Banyak tanda-tanda yang mengarah ke situ. Saat ini, kita melihat bagaimana kaum Yahudi telah kembali ke tanah mereka. Setelah berabad-abad hidup terpencar, pada tahun 1948, mereka mendirikan negara Israel. Mereka kembali membangun kekuatan, menguasai berbagai aspek politik dan ekonomi dunia, dan kembali menciptakan konflik di berbagai tempat. Apakah ini tanda bahwa mereka sedang mengulang pola sejarah? Dalam kitab suci disebutkan bahwa jika mereka kembali membuat kerusakan, maka hukuman terakhir akan datang. Tapi seperti apa bentuk kehancuran ini? Apakah ini pertanda akhir zaman? Apakah ada kaitannya dengan konflik global yang semakin memanas? Satu hal yang pasti, jika janji ini benar-benar terjadi, dunia tidak akan pernah sama lagi. Jadi, itulah 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi. 2 sudah terjadi, dan 1 masih menjadi misteri besar. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita akan menjadi saksi dari janji terakhir ini? Atau mungkin kita sudah ada di dalam skenario besar yang sedang berjalan? Apa pendapat kalian? Apakah janji ketiga ini memang akan segera terjadi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Hidup mulia atau mati syahid. Dan wa akhiron summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.